Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori ini? Sahabat Abu Ayyub Al-Ansori ini nama aslinya Khalid bin Zaid bin Najjar, dari suku Najjar Al-Khazraji. Khazraj asli penduduk kota Madinah. Beliau ini adalah seorang sahabat yang ikut pada Bai'atul Aqabah, di mana setelah Mus'ab bin Umair berhasil berdakwah di kota Madinah, hingga kemudian terkumpullah beberapa orang, kurang lebih jumlahnya 70, berangkat ke kota Makkah untuk berbaiat, janji setia kepada Rasulullah. Abu Ayyub Al-Ansori termasuk di dalamnya. Abu Ayyub juga veteran Badar, jadi pernah ikut di perang Badar. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, ketika sampai di kota Madinah, karena penduduk Madinah ini sudah mengetahui Rasulullah ini berangkat menuju kota Madinah dalam perjalanan hijrah, maka setiap hari penduduk Madinah ini selalu menunggu di pintu gerbang kota, harap-harap kedatangan Rasulullah. Ibarat kekasih yang kemudian sangat dirindukan, maka setiap hari dilihat, siapa tahu hari ini Rasulullah datang. Nah, hingga kemudian satu hari Rasulullah dan Abu Bakar datang, masuk kemudian ke kota Madinah. Karena saking rindunya, para sahabat orang-orang Madinah ini kemudian saling berebut tali kekang untanya Rasulullah. Ya, jadi berebut tali kekang untanya Rasulullah, maunya kemudian unta itu ditarik agar Rasulullah kemudian berkenan tinggal di rumahnya, kan itu. Jadi royoan, Pak. Jadi setiap Rasulullah melewati satu kampung, satu kaum, ini kemudian orangnya royoan. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan, biarkan dia berjalan karena sesungguhnya dia diperintah. Artinya yang menggerakkan unta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat lagi kemudian di kampung, begitu juga, dan Rasulullah juga berkata yang sama, biarkan sesungguhnya dia berjalan sesuai perintah. Sampai kemudian unta itu masuk di perkampungannya Bani Malik bin Najjar. Ketika kemudian unta itu sampai di situ, ya, kemudian unta itu duduk bersimpuh. Setelah itu berdiri lagi, unta itu kemudian jalan keliling, ya, mengelilingi kampung itu. Kemudian duduk di tempat semula, bersimpuh di situ. Nah, rumah siapa? Itu adalah rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Bukan main senangnya gitu. Jadi dari sekian kemudian banyak para sahabat yang menginginkan Rasulullah agar tinggal di rumahnya, ternyata Allah memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansori sebagai tempat tinggal Rasulullah sementara. Jadi Rasulullah tinggal di situ sambil menunggu Masjid Nabawi dibangun dan beberapa bilik atau kamarnya Rasulullah yang berdampingan dengan masjid. Ya. Jadi begitu. Berapa lama? Kurang lebih 7 bulan. Jadi Rasulullah tinggal di situ kurang lebih 7 bulan. Ketika mengetahui Rasulullah berhenti di depan rumahnya, langsung Abu Ayyub keluar, ya, dibantu dengan istrinya. Barang bawaan Rasulullah langsung diangkat, dibawa masuk ke dalam rumah. Langsung dibawa ke dalam rumah. Dari sini kemudian akhirnya kita paham bahwasanya betapa santun dan betapa bagus akhlaknya Abu Ayyub Al-Ansori. Apa itu? Satu, Abu Ayyub tidak ikut berdesak-desakan royoan tali kekang untanya Nabi. Walaupun kemudian Nabi tahu para sahabat ini royoan tali kekang untanya Nabi itu dalam rangka memuliakan Rasul, dan Rasulullah memaklumi itu, tetapi Abu Ayyub tidak ikut. Kenapa? Karena ketika royoan itu ada kalanya kemudian senggol kanan senggol kiri. Tidak ingin hati Abu Ayyub untuk menyakiti saudara yang lain, jadi dibiarkan gitu. Tidak ikut royoan, tidak ikut berdesak-desakan. Yang kedua, ketika kemudian untanya Nabi sudah duduk bersimpuh di situ, yang dilakukan Abu Ayyub adalah langsung membawa
barangnya Nabi, karena memang inilah yang dibutuhkan gitu. Jadi bukan kemudian Nabi diajak obrol dulu mboten, tetapi barang bawaannya dibawa. Jadi karena memang itu yang diperlukan Rasulullah. Ya, capek dalam perjalanan, barangnya langsung dibawa. Rasulullah dipersilakan untuk kemudian masuk tinggal di rumahnya Abu Ayyub. Awalnya Nabi Muhammad ini tinggal di lantai bawah, karena rumahnya Abu Ayyub itu tingkat, Pak, lantai 1, lantai 2. Rasulullah inginnya tinggal di lantai bawah, Abu Ayyub tinggal di lantai atas. Ya. Nah, hingga kemudian satu ketika, ya, qila fi riwayah, katakan dalam satu riwayat, tertumpahlah air. Ya, jadi di lantai atas itu air tumpah. Kemudian istrinya Abu Ayyub ini khawatir jika kemudian kalau air itu tumpah kemudian meresap dan menetes jatuh mengenai Rasulullah. Bingung cari, tidak ada kain kecuali kain yang bagus, yang mahal, langsung diambil kemudian dikeringkan. Ya, coba ini bentuk memuliakan Rasulullah. Nah, apakah tinggal di atas membuat tenang? Tidak. Abu Ayyub justru khawatir, justru kemudian merasa tidak pantas. Dia berpikir, bagaimana mungkin Rasulullah itu yang mulia tinggal di bawah, sedangkan saya tinggal di atas, berjalan di atasnya Rasulullah. Ini kan tidak pantas. Akhirnya Rasulullah kemudian diminta oleh Abu Ayyub untuk pindah ke atas. Pindah ke atas akhirnya. Nah, Abu Ayyub Al-Ansori dipersaudarakan dengan dai-nya Rasulullah, Mus'ab bin Umair. Jadi dai yang dikirim Rasul untuk berdakwah di kota Madinah, Mus'ab, dipersaudarakan dengan Abu Ayyub Al-Ansori. Pernah satu ketika itu, ketika Rasulullah sedang tawaf, Rasulullah ketika sedang melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah, tiba-tiba kemudian ada bulu yang nempel di janggutnya Nabi. Maka langsung kemudian Abu Ayyub ini minta izin untuk mengambil bulunya itu. Nah, Rasulullah tidak tahu. Jadi ketika diambil baru tahu. Rasulullah langsung mendoakan, naza'allahu anka ma takrah. Naza'allahu ma takrah. Wahai Abu Ayyub, berkat perbuatanmu ini yang didorong oleh cintamu kepada saya, naza'allahu ma takrah. Semoga nanti Allah melepaskan dari kamu apa saja yang engkau benci. Ini satu pelajaran buat kita. Jadi Rasulullah itu mengajarkan bahwasanya kalau ada orang lain berbuat baik sama kita, balas. Kalau bisa yang setimpal, kalau nggak bisa yang kurang lah, tapi dibalas. Kalau memang tidak bisa, maka doakan. Dan Rasulullah mengajarkan, ya, setiap perbuatan baik Nabi doakan, naza'allahu anka ma takrah. Ya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Nah, ada satu ayat yang turun mengenang atau berkaitan dengan sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Nanti jenengan saged pirsani di surat An-Nur ayat 12. Di surat An-Nur ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laula sami'tumuhu dhannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkun mubin. Seandainya kemudian seandainya kemudian mereka tidak mendengarnya, bahwasanya orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan menyangka dengan diri mereka dan mereka kemudian mengatakan hadza ifkun mubin, ini adalah satu kedustaan yang amat nyata. Apa sebabnya? Sebagaimana kula jenengan kalau lihat di sejarah, itu kan rumah tangga Rasulullah pernah digoncang oleh siasat atau fitnahnya orang munafik. Ya. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat pulang dari perang Bani Mustalik, di perjalanan kemudian Aisyah saat itu yang ikut Rasulullah ingin melaksanakan hajat, maka kemudian Aisyah turun, ya, tubuhnya Aisyah saat itu tidak seberapa gemuk, sehingga ketika Aisyah ditandu oleh para sahabat ini tidak terasa, Pak. Ya, biasanya kalau orang tidak gemuk kan ditandu, ini tidak terasa.
Tapi lek gemuk kan nyet kan ngoten nggih. Nah, itu Aisyah tidak terasa karena tidak gemuk. Nah, ketika Aisyah ini pingin ada hajat keperluan, Aisyah diturunkan, Aisyah kemudian ke belakang, Rasulullah kemudian mengkomando pasukan berangkat lagi, ya, pasukan berangkat lagi. Nah, ketika Aisyah kembali, ini kemudian rombongan sudah tidak ada. Ya, jadi orang yang para sahabat yang tadi nandu Aisyah ini dikira Aisyah sudah naik karena diangkat ini sudah sama seperti sebelumnya, dianggap sudah naik. Nah, ketika berangkat sampai di kota Madinah, ya, Aisyah ternyata tidak ada. Dan Aisyah yang tertinggal menunggu, harapannya nanti kalau kaum muslim itu kemudian merasa Aisyah tertinggal, mereka akan kembali nyusul. Nah, kebetulan kemudian di situ ada sahabat Rasulullah Safwan. Ini tugasnya adalah pasukan atau prajurit yang nyisir belakang. Jadi kan ada pasukan yang depan, tengah, belakang ya. Ini yang nyisir belakang. Tugasnya kalau kemudian ada musuh barangkali menyerang, dia siap siaga, atau ada yang tertinggal, maka dia yang mengawal. Lah kebetulan di situ lihat ada Aisyah. Istighfar ya. Lihat Aisyah kan itu. Maka kemudian karena ingin memuliakan, Aisyah dipersilakan naik di kendaraannya, ya, tapi didudukkan itu kendaraannya, diperkenankan naik. Setelah naik tidak berkata sepatah apapun selama perjalanan sampai di kota Madinah. Orang munafik melihat, wah ini kesempatan, ya, kapan lagi kita bisa menjatuhkan Rasulullah dan kaum muslimin. Maka ditebarkanlah kemudian fitnah Aisyah berbuat serong dengan Safwan kan itu. Tidak ada bukti dan Rasulullah pun mendiamkan. Kaum muslimin baik laki-laki atau perempuan ini banyak yang terpengaruh sehingga menyangka memang Aisyah betul-betul berbuat serong kan, hingga kemudian terjadilah percakapan antara sahabat Abu Ayyub dan istrinya. Abu Ayyub ya ditanya sama istrinya, wahai Abu Ayyub, apakah engkau juga mendengar apa yang dikatakan orang-orang tentang Aisyah? Abu Ayyub kemudian mengatakan, iya saya dengar dan itu bohong. Apakah mungkin engkau melakukannya seperti dituduhkan Aisyah? Jadi Abu Ayyub nanya sama istrinya, itu bohong, saya juga dengar tapi itu bohong. Andai kemudian itu terjadi pada kita, apakah kamu juga akan melakukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang? Maka istrinya kemudian mengatakan, tidak, demi Allah aku tidak akan melakukannya. Maka Abu Ayyub kemudian mengatakan, demi Allah kalau kamu tidak melakukan, Aisyah tidak akan melakukan, karena Aisyah lebih baik daripada kamu. Kesimpulannya kata Pak. Jadi simpel nggih. Tidak kemudian cari buktinya apa, tidak kemudian diukur ya, diukur. Karena Aisyah radhiyallahu anha Allah pilih untuk menjadi istri Rasulullah, dipilih langsung ya oleh Allah dan dinikahkan di dalam wahyunya, kan langsung. Tidak mungkin kemudian Allah memilihkan wanita yang buruk kepada Rasulullah. Jadi simpel aja jawabannya Abu Ayyub. Kalau kamu tidak melakukan, loh gimana Aisyah kan? Aisyah itu lebih baik daripada kamu. Maka Aisyah tidak mungkin melakukan. Nah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini terkenal sebagai seorang sahabat yang amat sangat senang untuk mengikuti jihad fisabilillah. Jadi setiap ada seruan jihad itu dia langsung menyemangati dirinya dengan surat At-Taubah ayat 41, infiru khifafan wa thiqala, wahai orang-orang yang beriman, berangkatlah kamu dengan ringan atau dengan berat, berangkat. Jadi disemangati dirinya. Jadi kalau sekarang itu ada kayak kata motivasi nih, ditempel gitu, infiru khifafan wa thiqalan, berangkat. Dia berangkat. Jadi kecintaannya kepada jihad ini luar biasa. Sampai akhirnya nanti kalau jenengan lihat di dalam sejarahnya itu, peperangan terakhir yang diikuti oleh Abu Ayyub Al-Ansari adalah perang di dalam rangka membebaskan Konstantinopel pada zamannya kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan di bawah Panglima Yazid bin Muawiyah. Usianya berapa? Usianya 80 tahun, Pak. 80 tahun. Ya, 80 tahun. Jadi masih kuat membawa baju perang, masih kuat nunggang kuda. Ini sahabat Abu Ayyub. Nah,
Ketika berangkat ini ya, mengalami luka-luka, ya akhirnya kemudian Abu Ayyub ini sakit, kemudian dijenguk oleh Yazid bin Muawiyah. Dijenguk, ditanya, wahai sahabat Abu Ayyub, apakah keinginanmu? Katakan kepada saya. Maka kemudian Abu Ayyub mengatakan, jika nanti aku meninggal dunia, maka bawalah aku di atas kendaraanku, biarkan dia berjalan sejauh mungkin, kemudian ketika dia berhenti di situ, tanamlah aku atau makamkan aku di situ. Ya. Kalau jenengan nanti ke Turki, itu nanti makamnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori itu berada di jantung kota Turki. Ya. Di jantung kota Turki. Dan kila dikatakan dalam sejarah itu bahwasanya orang-orang Romawi itu menganggap sahabat Abu Ayyub ini orang yang suci, sehingga kemudian mereka tiap kali mengalami paceklik, mereka itu datang ziarah ke kuburnya Abu Ayyub meminta dengan wasilah kuburnya. Itu dikatakan dalam sejarah seperti itu ya. Nah betul, jadi diberangkatkan itu, dan kemudian ketika meninggal di situ ditanamlah. Apa alasannya ketika ditanya, kenapa wahai Abu Ayyub kok seperti itu? Ini kan permintaan yang di luar dugaan kita, gitu. Di luar dugaan. Biarkan saya berjalan sejauh mungkin kendaraan saya, kemudian makamkan saya di situ. Abu Ayyub mengatakan, supaya nanti aku mendengar derap kaki kamu, derap langkah kuda kaki kamu ketika berjihad fisabilillah. Jadi ketika itu masih bisa mendengar derap kakinya prajurit Islam di dalam jihad fisabilillah. Kecintaannya kepada jihad. Nah, di dalam kitab Raudhur Riyahin min Hikayati Sholihin itu disebutkan ya, ada seorang laki-laki yang semasa hidupnya dia ini profesinya jualan ganja, Pak. Jualan ganja. Kalau sekarang mungkin di Indonesia ganjang ya. Mungkin di sana itu ada juga tanaman ya, hasis ya, semacam rumput-rumputan yang bisa menimbulkan efek teler. Ya, kita sebut saja ganja ya. Jadi dia profesinya jualan ganja. Nah, ketika sakaratul maut, setiap ditalkin la ilaha illallah, dia ngucapin hazmah bifalas. Hazmah bifalas. Seikat sewu. Seikat sewu, seikat harganya 1000. Hazmah bifalas. Begitu setiap ditalkin la ilallah ngucapnya hazmah bifalas, sampai kemudian yang di kanan kirinya prihatin, ulama yang hadir juga kemudian prihatin, dan dia kemudian menasihatkan kepada santrinya, wahai santriku, perbanyaklah kamu mengucap syahadat, supaya nanti kamu di ujung hidupmu kamu akan lancar ketika ditalkin la ilaha illallah. Ada juga kemudian dalam kitab yang sama itu disebutkan, ini berkebalikan. Ada seorang yang dia itu amat mencintai Al-Quran, suka membaca Al-Quran, ya. Sampai kemudian ketika dia sakaratul maut meninggal dunia, ketika ditalkin la ilaha illallah, lah kok dia baca surat Toha, Pak. Toha ma anzalnal sampai ayat ke-8. Jadi setiap ditalkin Allah bacanya sampai ayat ke-8 sampai meninggal dunia. Kalau kita sandingkan dengan kisahnya Abu Ayyub kecintaannya jihad, maka kemudian atas izin Allah ditakdirkan pula akhir hidupnya jihad. Ya, kita kan tidak pernah tahu akhir hidup kita itu seperti apa, dalam kondisi apa, tetapi Allah senantiasa menyuruh kita agar mengikhtiarkan kebiasaan yang terbaik, kebiasaan yang Allah ridhoi. Yamutul mar'u ala ma asyabihi wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaihi. Yamutul mar'u ala ma asya alaihi. Seseorang itu akan meninggal dalam keadaan sebagaimana dia hidup. Wa yuhsyaru ala ma mata alaihi. Dan dia juga akan dibangkitkan besok pada hari kiamat dalam kondisi bagaimana ketika dia meninggal dunia. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, mungkin mekaten sekedhik ingkang saged kula sampaiaken, mugi-mugi wonten manfaat dumateng kula jenengan sami.
Bila ada manfaatnya semata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kurang lebihnya semata dari saya pribadi sebagai manusia. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.